Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Ibu ingin membahas contoh cerpen. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk menerima pelajaran ini. Cermati contoh teks cerita pendek berikut. Robohnya Surau Kami oleh A.A. Nafis. Kalau beberapa tahun yang lalu, Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis. Tuan akan berhenti di dekat pasar. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan nanti akan Tuan temui sebuah surau tua. Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadah. Sudah bertahun-tahun ia sebagai garin penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek. Sebagai penjaga surau, kakek tidak mendapat apa-apa. Ia hidup dari sedekah yang dipunggutnya sekali sejumat. Sekali 6 bulan ia mendapat 1/4 dari hasil pemungutan ikan mas dari kolam itu. Dan sekali setahun orang-orang mengantarkan fitrah aidil kepadanya. Tapi sebagai garin ia tak begitu dikenal. Ia lebih dikenal sebagai pengasah pisau karena ia begitu mahir dengan pekerjaannya itu. Orang-orang suka minta tolong kepadanya, sedang ia tak pernah minta imbalan apa-apa. Orang-orang perempuan yang minta tolong mengasahkan pisau atau gunting memberinya sambal sebagai imbalan. Orang laki-laki yang minta tolong memberinya imbalan rokok. Kadang-kadang uang, tapi yang paling sering diterimanya ialah ucapan terima kasih dan sedikit senyum. Tapi kakek ini sudah tidak ada lagi sekarang, ia sudah meninggal. Dan tinggallah surau itu tanpa penjaganya, hingga anak-anak menggunakannya sebagai tempat bermain. Memainkan segala apa yang disukai mereka. Perempuan dan kehabisan kayu bakar sering suka mencopoti papan dinding atau lantai di malam hari. Jika Tuan datang sekarang, hanya akan menjumpai gambaran yang mengesankan suatu kesucian yang bakal roboh. Dan kerobohan itu kian hari kian cepat berlangsungnya. Secepat anak-anak berlari di dalamnya, secepat perempuan mencopoti pekayuannya. Dan yang terutama ialah sifat masa bodoh manusia sekarang yang tak hendak memelihara apa yang tidak dijaga lagi. Dan biang keladi dari kerobohan ini ialah sebuah dongengan yang tak dapat disangkal kebenarannya. Beginilah kisahnya. Sekali hari aku datang pula mengupah kakek. Biasanya kakek gembira menerimaku karena aku suka memberinya uang. Tapi sekali ini kakek begitu muram. Di sudut benar ia duduk dengan lututnya menenggak menopang tangan dan dagunya. Pandangannya sayu ke depan seolah-olah ada sesuatu yang mengamuk pikirannya. Sebuah belek susu yang berisi minyak kelapa, sebuah asan halus, kulit sol panjang dan pisau cukur tua berserakan di sekitar kaki kakek. Tidak pernah aku melihat kakek begitu durja dan belum pernah salamku tak disahutnya seperti saat itu.
Kemudian aku duduk di sampingnya dan aku jamah pisau itu. Dan aku tanya kakek, pisau siapa kek? Ajo Sidi, Ajo Sidi. Kakek tak menyahut. Maka aku ingat Ajo Sidi si pembual itu. Sudah lama aku tak ketemu dia dan aku ingin ketemu dia lagi. Aku senang mendengar bualannya. Ajo Sidi bisa mengikat orang-orang dengan bualannya yang aneh-aneh sepanjang hari. Tapi ini jarang terjadi karena ia begitu sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai pembual sukses, terbesar baginya ialah karena semua pelaku-pelaku yang diceritakannya menjadi model orang untuk diejek dan ceritanya menjadi pameo akhirnya. Ada-ada saja orang-orang di sekitar kampungku yang cocok dengan watak pelaku-pelaku ceritanya. Ketika sekali ia menceritakan bagaimana sifat seekor katak dan kebetulan ada pula seorang yang ketagihan menjadi pemimpin berkelakuan seperti katak itu. Maka untuk selanjutnya, pimpinan tersebut kami sebut pimpinan katak. Tiba-tiba aku ingat lagi pada kakek dan kedatangan Ajo Sidi kepadanya. Apakah Ajo Sidi telah membuat bualan tentang kakek dan bualan itukah yang mendurjakan kakek? Aku ingin tahu. Lalu aku tanya kakek lagi, apa ceritanya kek? Siapa? Ajo Sidi. Kurang ajar dia, kakek menjawab. Kenapa? Mudah-mudahan pisau cukur ini yang kuasah tajam-tajam ini menggorok tenggorokannya. Kakek marah. Marah? Ya kalau aku masih muda, tapi aku sudah tua. Orang tua menahan ragam. Sudah lama aku tak marah-marah lagi. Takut aku kalau imanku rusak karenanya, ibadatku rusak karenanya. Sudah begitu lama aku berbuat baik, beribadat, bertawakal kepada Tuhan. Sudah begitu lama aku menyerahkan diri kepadanya dan Tuhan akan mengasihi orang-orang yang sabar dan tawakal. Ingin tahukah dengan cerita Ajo Sidi yang memurungkan kakek jadi memuncak? Aku tanya lagi kakek. Bagaimana katanya kek? Tadi kakek diam saja, berat hatinya bercerita barangkali. Karena aku telah berulang-ulang bertanya, lalu ia yang bertanya padaku. Kau kenal padaku, bukan? Sedari kau kecil aku sudah di sini, sedari mudaku, bukan? Kau tahu apa yang kulakukan? Semua, bukan? Terkutuklah perbuatanku, dikutuki Tuhankah semua pekerjaanku. Tapi aku tak perlu menjawabnya lagi sebab aku tahu kalau kakek sudah membuka mulutnya, dia takkan diam lagi. Aku biarkan kakek dengan pertanyaannya sendiri. Sedari muda aku di sini, bukan? Tak ku ingat punya istri, punya anak, punya keluarga seperti orang lain. Seperti orang lain tahu. Tak kupikirkan hidupku sendiri. Aku tak ingin cari kaya, bikin rumah. Segala kehidupanku lahir batin kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah aku menyusahkan orang lain. Lalat seekor enggan aku membunuhnya. Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk, umpan neraka. Marahkah Tuhan kalau itu yang kulakukan, sangkaku. Akan dikutukinya aku kalau selama hidupku aku mengabdi kepadanya. Tak kupikirkan hari esokku, karena aku yakin Tuhan itu ada dan pengasih dan penyayang kepada umatnya yang tawakal. Aku bangun pagi-pagi, aku bersuci, aku pukul beduk, membangunkan manusia dari tidurnya supaya bersujud kepadanya. Aku sembahyang setiap waktu, aku puji-puji dia, aku baca kitabnya. Alhamdulillah, kataku. Bila aku menerima karunia-Nya, astagfirullah, kataku bila aku terkejut. Masya Allah, kataku bila aku kagum. Apa salahnya pekerjaanku itu? Tapi kini aku dikatakan manusia terkutuk. Ketika kakek terdiam, agak lama aku menyelakkan tanyaku. Ia katakan kakek begitu kek? Ia tak mengatakan aku terkutuk, tapi begitulah kira-kiranya. Dan aku melihat mata kakek berlinang, aku jadi belas kepadanya. Dalam hatiku aku mengupati Ajo Sidi yang begitu memukul hati kakek. Dan ingin tahuku menjadikan aku nyinyir bertanya dan akhirnya kakek bercerita lagi.
Pada suatu waktu, kata Ajosidi memulai, di akhirat Tuhan akan memeriksa orang-orang yang sudah berpulang. Para malaikat bertugas di sampingnya. Di tangan mereka tergenggam daftar dosa dan pahala manusia. Begitu banyak orang yang diperiksa, maklumlah di mana-mana ada perang. Dan di antara orang-orang yang diperiksa itu, ada seorang yang di dunia dinamai Haji Saleh. Haji Saleh itu tersenyum-senyum saja karena ia sudah begitu yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Kedua tangannya ditompangkan di pinggang sambil membusungkan dada dan menekurkan kepala ke kuduk. Ketika dilihatnya orang-orang yang masuk neraka, bibirnya menyunggingkan senyum ejekan. Dan ketika ia melihat orang-orang yang masuk ke surga, ia melambaikan tangannya, seolah hendak mengatakan, "Selamat ketemu nanti." Bagai tak habis-habisnya orang yang berantri begitu panjangnya. Susut di muka bertambah yang di belakang dan Tuhan memeriksa dengan segala sifatnya. Akhirnya sampailah giliran Haji Saleh. Sambil tersenyum bangga ia menyembah Tuhan. Lalu Tuhan mengajukan pertanyaan pertama. "Engkau?" "Aku Saleh, tapi karena aku sudah ke Mekah, Haji Saleh namaku. Aku tidak tanya nama bagiku tak perlu. Nama hanya buat engkau di dunia, ya Tuhanku." "Apa kerjamu di dunia?" "Aku menyembah engkau selalu, Tuhanku." "Lain?" "Setiap hari, setiap malam, bahkan setiap masa aku menyebut-nyebut namamu." "Lain?" "Ya Tuhanku, tak ada pekerjaanku selain daripada beribadat, menyembahmu, menyebut-nyebut namamu. Bahkan dalam kasihmu ketika aku sakit, namamu menjadi buah bibirku juga dan aku selalu berdoa mendoakan kemurahan hatimu untuk menginsapkan umatmu." "Lain?" Haji Saleh tak dapat menjawab lagi, ia telah menceritakan segala yang ia kerjakan. Tapi ia insaf, pertanyaan Tuhan bukan asal bertanya saja, tentu ada lagi yang belum dikatakannya. Tapi menurut pendapatnya ia telah menceritakan segalanya. Ia tak tahu lagi apa yang harus dikatakannya. Ia termenung dan menekurkan kepalanya. Api neraka tiba-tiba menghawakan kehangatan ke tubuh Haji Saleh. Dan ia menangis, tapi setiap air matanya mengalir diisap kering oleh hawa panas neraka itu. "Lain lagi?" tanya Tuhan. "Sudah hamba-Mu ceritakan semuanya, oh Tuhan yang maha besar, lagi pengasih dan penyayang, adil dan Maha tahu." Haji Saleh yang sudah kuyu mencobakan siasat merendahkan diri dan memuji Tuhan dengan pengharapan semoga Tuhan bisa berbuat lembut terhadapnya dan tidak salah tanya kepadanya. Tapi Tuhan bertanya lagi, "Tak ada lagi?" "Oh, Tuhanku, aku selalu membaca kitab-Mu." "Lain?" "Sudah kuceritakan semuanya, oh Tuhanku, tapi kalau ada yang lupa aku katakan, aku pun bersyukur karena Engkaulah Maha tahu. Sungguh tidak ada lagi yang kau kerjakan di dunia selain yang kau ceritakan tadi." "Ya itulah semuanya, Tuhanku." "Masuk kamu." Dan malaikat dengan sigap menjewer Haji Saleh ke neraka. Haji Saleh tidak mengerti kenapa ia dibawa ke neraka. Ia tak mengerti apa yang dikehendaki Tuhan daripadanya dan ia percaya Tuhan tidak silap. Alangkah tercengangnya Haji Saleh karena di neraka itu banyak temannya di dunia terpanggang panas, merintih kesakitan, dan ia tambah tak mengerti lagi dengan keadaan dirinya. Karena semua orang yang dilihatnya di neraka tak kurang ibadatnya dari dia sendiri. Bahkan ada salah seorang yang telah sampai 14 kali ke Mekah dan bergelar syekh pula. Lalu Haji Saleh mendekati mereka lalu bertanya, kenapa mereka di neraka semuanya? Tetapi sebagaimana Haji Saleh, orang-orang itu pun tak mengerti juga. "Bagaimana Tuhan kita ini?" kata Haji Saleh kemudian. "Bukankah kita disuruhnya taat beribadah, teguh beriman, dan itu semua sudah kita kerjakan selama hidup kita. Tapi kini kita dimasukkan ke neraka." "Ya, kami juga berpendapat demikian. Tengoklah itu, orang-orang senegeri kita semua dan tak memang tidak adil," kata orang-orang itu mengulang ucapan Haji Saleh.
Kalau begitu, kita harus minta kesaksian kesalahan kita. Kita harus mengingatkan Tuhan kalau ia silap memasukkan kita ke neraka ini. Benar. Sorakan yang lain membenarkan Haji Saleh. Kalau Tuhan tak mau mengakui kesilapannya, bagaimana suatu suara-suara melengking di dalam kelompok orang banyak itu? Kita protes, kita resolusikan, kata Haji Saleh. Apa kita revolusikan juga? Tanya suara yang lain yang rupanya di dunia menjadi pemimpin gerakan revolusioner. Itu tergantung pada keadaan, kata Haji Saleh. Yang penting sekarang mari kita berdemonstrasi menghadap Tuhan. Cocok sekali di dunia dulu dengan demonstrasi saja banyak yang kita peroleh sebuah suara menyela. Setuju, mereka bersorak beramai-ramai. Lalu mereka berangkatlah bersama-sama menghadap Tuhan, dan Tuhan bertanya, kalian mau apa? Haji Saleh yang menjadi pemimpin dan juga bicara tampil ke depan, dan dengan suara yang menggelegar dan berirama indah, ia memulai pidatonya. Oh Tuhan kami yang maha besar, kami yang menghadap-Mu ini adalah umat-Mu yang paling taat beribadah, yang paling taat menyembah-Mu. Kamilah orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu, memuji-muji kebesaran-Mu, mempropagandakan keadilan-Mu, dan lain-lainnya. Kitab-Mu kami hafal di luar kepala. Tak sesaat sedikit pun membacanya, akan tetapi Tuhanku yang Maha Kuasa, setelah kami Engkau panggil kemari, Engkau masukkan kami ke neraka. Maka sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka di sini atas nama orang-orang yang cinta padamu, kami menuntut agar hukuman yang kau jatuhkan kepada kami ditinjau kembali dan memasukkan kami ke surga sebagaimana yang engkau janjikan dalam kitab-Mu. Kalian di dunia tinggal di mana? Tanya Tuhan. Kami ini adalah umat-Mu yang tinggal di Indonesia, Tuhanku. Oh, di negeri yang tanahnya subur itu. Ya benarlah itu, Tuhanku. Tanahnya yang maha kaya raya, penuh oleh logam, minyak, dan berbagai bahan tambang lainnya, bukan? Benar Tuhan kami, itulah negeri kami. Mereka mulai menjawab serentak karena fajar kegembiraan telah membayang di wajahnya kembali, dan yakinlah mereka sekarang bahwa Tuhan telah silap menjatuhkan hukuman kepada mereka itu. Di negeri di mana tanahnya begitu subur hingga tanaman tumbuh tanpa ditanam. Benar, itulah negeri kami. Di negeri di mana penduduknya sendiri melarat itu. Ya, itulah dia negeri kami. Negeri yang lama diperbudak orang lain itu. Ya Tuhanku, sungguh laknat penjajah itu, Tuhanku, dan hasil tanahmu mereka yang menggeruknya dan diangkutnya ke negerinya, bukan? Benar Tuhanku, hingga kami tidak mendapat apa-apa lagi. Sungguh laknat mereka itu. Di negeri yang selalu kacau itu, hingga kamu dengan kamu selalu berkelahi. Sedang hasil tanahmu, orang lain juga yang mengambilnya, bukan? Benar Tuhanku, tapi bagi kami soal harta benda itu kami tak mau tahu. Yang penting bagi kami ialah menyembah dan memuji Engkau. Engkau rela tetap melarat, bukan? Benar kami rela sekali Tuhanku. Karena kerelaanmu itu anak cucumu tetap juga melarat, bukan? Sungguh pun anak cucu kami melarat, tapi mereka semua pintar mengaji kitab-Mu. Mereka hafal di luar kepala.
belaka. Tapi seperti kamu juga, apa yang disebutnya tidak dimasukkan ke hatinya. Bukan ada Tuhanku. Kalau ada, mengapa biarkan dirimu melarat hingga anak cucumu teran, teraniaya semua? Sedang harta bendamu kau biarkan orang lain mengambilnya untuk anak cucu mereka. Dan engkau lebih suka berkelahi antara kamu sendiri, saling menipu, saling memeras. Aku beri engkau negeri yang kaya raya, tapi kau malas. Kau lebih suka beribadah saja, karena beribadah tidak mengeluarkan peluh, tidak membanting tulang. Sedang aku menyuruh engkau semuanya beramal di samping beribadat. Bagaimana engkau bisa beramal kalau engkau miskin? Engkau kira aku ini suka pujian, mabuk disembah saja, hingga kerjamu lain tidak memuji-muji dan menyembahku saja. Tidak, kamu semua mesti masuk neraka. Hai malaikat, halaulah mereka ini kembali ke neraka. Letakkan di keraknya. Semuanya jadi pucat pasi, tak berani berkata apa-apa lagi. Tahulah mereka sekarang apa jalan yang diridhoi Allah di dunia. Tetapi Haji Saleh ingin juga kepastian, apakah yang dikerjakannya di dunia ini salah atau benar. Tetapi ia tak berani bertanya kepada Tuhan, ia bertanya saja pada malaikat yang memanggilnya, yang mengiring mereka itu. Salahkah menurut pendapatmu kalau kami menyembah Tuhan di dunia? Tanya Haji Saleh. Tidak, kesalahan engkau karena engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka karena itu kau taat bersembahyang. Tapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan anak istrimu sendiri, hingga mereka itu kocar kacir selamanya. Itulah kesalahanmu yang terbesar. Terlalu egoistis, padahal engkau di dunia berkaum, bersaudara, semuanya, tapi engkau tak memperdulikan mereka sedikit pun. Demikian cerita Ajo Sidi yang kudengar dari kakek, cerita yang memurungkan kakek. Dan besoknya ketika aku mau turun rumah pagi-pagi, istriku berkata, apa aku tak pergi menjenguk? Siapa yang meninggal? Tanyaku kaget. Kakek. Kakek? Ya tadi subuh kakek kedapatan mati di suraunya dalam keadaan yang ngeri sekali. Ia menggorok lehernya dengan pisau cukur. Astaga, Ajo Sidi punya gara-gara, kataku, seraya melangkah secepatnya meninggalkan istriku yang tercengang-cengang. Aku mencari Ajo Sidi ke rumahnya, tetapi aku berjumpa sama istrinya saja. Lalu aku tanya dia. Ia sudah pergi, jawab istri Ajo Sidi. Tidak ia tahu kakek meninggal. Sudah, dan ia meninggalkan pesan agar dibelikan kapan buat kakek 7 lapis. Dan sekarang, tanyaku kehilangan akal, sungguh mendengar segala peristiwa oleh perbuatan Ajo Sidi yang tidak sedikit pun bertanggung jawab. Dan sekarang kemana dia? Kerja. Kerja, tanyaku mengulang hampa. Ya dia pergi kerja. Cerita yang tersaji tersebut dinamakan cerita pendek sesuai dengan namanya. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Ukuran panjang pendeknya suatu cerita memang relatif. Namun pada umumnya cerita pendek merupakan cerita yang habis dibaca sekitar 10 menit atau setengah jam. Jumlah katanya sekitar 500 sampai 5.000 kata. Oleh karena itu, cerita pendek sering diungkapkan dengan cerita yang dapat dibaca dalam sekali duduk. Cerita pendek pada umumnya bertema sederhana tentang kehidupan sehari-hari. Jumlah tokohnya terbatas, hanya melibatkan 1-2 orang tokoh. Jalan ceritanya pun sangat singkat, yakni hanya menceritakan beberapa peristiwa ataupun konflik. Demikian pula dengan latarnya meliputi ruang lingkup
tempat yang terbatas, dan waktu yang relatif singkat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cerpen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Alur lebih singkat. 2. Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. 3. Latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas. 4. Tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Demikianlah contoh dari cerpen sudah dibacakan tadi oleh Ibu. Mudah-mudahan kita bisa membuat cerpen yang bisa diambil dari dari cerita yang bersifat imajinasi ya, atau daya hayal ya, atau bisa juga menurut atau karena pengalaman kita sendiri. Biasanya cerpen itu lebih mengena kalau kejadiannya memang kejadian yang sebenarnya atau kita alami ya. Jadi untuk membuat cerpen itu bisa diambil idenya dari hayalan atau imajinasi, bisa juga dari pengalaman pribadi. Mudah-mudahan kita semua bisa membuat contoh dari satu cerpen yang menceritakan kejadian unik dari seseorang pada saat tertentu. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.